Ada kesalahan-kesalahan di masyarakat tentang masalah takbir. Di antaranya bertakbir dengan satu suara, seperti di gereja-gereja bernyanyi dengan satu suara, kor, dipimpin oleh satu orang. Tentu ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menanggapi dan meluruskan salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Namanya adalah Badrus Salam LC. Dalam salah satu video yang sudah beredar, dia mengatakan bahwasanya ada kesalahan-kesalahan di masyarakat ketika takbiran, maksudnya takbiran ketika hari raya ini teman-teman. Apa kesalahannya? Mereka bertakbiran itu dengan berjemaah, dengan bersama-sama, ada yang mimpin. Nah, ini salah katanya Badrus Salam LC Al-Wahabi. Sebelum kami menanggapi ceramah tersebut, kami ingin memberikan sebuah masukan ya kepada siapapun, utamanya para Ustadz Wahabi, khususnya kepada Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi. Jika Anda tidak tahu, maka sikap terbaik bagi Anda adalah membisu. Apabila Anda itu tetap ngotot berbicara tanpa ilmu, maka sejatinya Anda telah menuruti hawa nafsu. Mari kita langsung tanggapi apa yang sudah diucapkan oleh Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi, di mana dia menyalahkan masyarakat yang ketika bertakbiran pada hari raya, mereka kan biasanya bersama-sama teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini bersama-sama. Nah, ini salah katanya ya, katanya Badrus Salam. Coba lihat dalam Sahih Al-Bukhari teman-teman. Di sini Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukharinya. Di sini dijelaskan, haddatsana Muhammad, haddatsana Umar bin Hafsin, qala haddatsana Abi an Asim an Hafsah an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'idi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyadha fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim. Ini kata beliau, kami langsung dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, kami diperintah untuk keluar pada hari raya hatta nukhrijal bikra min khidriha. Bahkan para gadis pun disuruh keluar dari kamarnya teman-teman. Hatta nukhrijal huyadha, bahkan orang-orang haid pun disuruh keluar. Fayakunna khalfan nasi, kemudian mereka ada di belakang pria. Fayukabbirna bitakbirihim, kemudian mereka para wanita-wanita yang haid itu juga ikut bertakbir dengan orang-orang yang bertakbir. Ini namanya takbir bersama, takbir berjemaah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, di sana dijelaskan yukabbirna ma'an nasi, yukabbirna ma'an nasi. Mereka bertakbir bersama orang-orang yang bertakbir saat itu. Ini dalil takbiran bersama. Makanya kalau tidak tahu, tolonglah diam. Diam, jangan sering menyalahkan orang. Melalui riwayat Imam Al-Bukhari ini tidak salah apabila Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Umnya, tepat di juz pertama, punya saya terbitan Darul Jauzi, halaman 260. Imamuna Asy-Syafi'i di sini menjelaskan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fa idza ra'au hilal Syawal ahbabtu ayyukabbiran nasu jama'atan wa furada fil masjidi wal aswaqi wat turuqi wal manazili wa musafirina wa muqimina fi kulli halin wa aina kanu wa ayyuzhiru takbir. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amin, beliau berkata, apabila mereka telah melihat hilal bulan Syawal, ahbabtu, aku senang, ayyukabbiran nasu jama'atan, aku senang apabila masyarakat itu bertakbir dengan berjemaah. Ini Imam Asy-Syafi'i.
Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, aku senang apabila masyarakat itu bertakbir dengan berjemaah, wa furada, atau bertakbir sendiri-sendiri. Fil masjidi, baik bertakbirnya dengan berjemaah ataupun sendirian itu di masjid kek, wal aswaqi di pasar kek, wat turuki di jalan-jalan kek, wal manazili di rumah kek, wa musafirin baik pada waktu itu lagi musafir kek, wa muqimina walaupun apa baik itu bermukim, fi kulli hal, intinya in all season, di setiap kondisi kita bertakbir, wa ainakanu, dimanapun lah, wa ayuzhiru takbiro, dan mereka hendaklah menyaringkan takbir itu. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, seorang mujtahid mutlak mustaqil, pakar hadis, pakar fikih. Tidak cukup di halaman ini teman-teman, bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kesempatan yang lain, ini tepat di halaman 274 juz 1 terbitan Darul Jauzi, kata Imam Asy-Syafi'i masalah at-takbiru fil idaini, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yukabbirun nasu fil fitri hina taghibu syamsu lailatal fitri furada wa jama'atan fi kulli halin hatta yakhrujal imamu li sholatil idi thumma yaqta'una takbir. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amin, beliau berkata, yukabbirun nasu fil fitri, masyarakat hendaklah bertakbir di hari raya Idul Fitri, hina taghibu syamsu lailatal fitri, ketika matahari sudah terbenam pada malam Lailatul Id atau Lailatul Idul Fitri maksudnya teman-teman. Furada wa jama'atan, baik bertakbir sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Lah iki teman-teman, fi kulli halin, in all season, di setiap kondisi bertakbir, hatta yakhrujal imamu li sholatil idi. Sejak kapan takbirnya? Ya tadi ketika sudah matahari terbenam pada malam Lailatul Id, sampai imam itu keluar untuk melaksanakan sholat id. Nah, takbir terus itu teman-teman. Tsumma yaqta'una takbira, kemudian setelah imam itu mau ngimami sholat id, baru hentikan sudah takbirnya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga ucapan Imam Asy-Syafi'i ini teman-teman juga dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang bernama As-Sunanus Shaghir. Sama persis, karena memang Imam Al-Baihaqi mengutip. Jadi jelas teman-teman, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, bahwa para sahabat itu bertakbir dengan berjemaah, bersama-sama. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim sangat tegas, yukabbirna ma'an nasi, bersama. Mereka para wanita haid itu bertakbir bersama-sama orang yang membaca takbir saat itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini bersama-sama. Bahkan Imamuna Asy-Syafi'i, seorang mujtahid mutlak mustaqil yang merupakan salah satu 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, sudah jelas, sudah sangat tegas beliau menjelaskan dalam kitab Al-Umnya bahwa beliau senang apabila masyarakat bertakbir baik berjemaah maupun sendiri-sendiri. Gitu. Jadi memang gak ada yang menyalahkan. Kan orang-orang sekarang ini, piye ya, Badrus Salam LC Al-Wahabi, tolonglah Pak Ustadz, kalau Anda itu kurang bahan bacaan, tolong jangan ngajar orang, banyak belajar dulu sebelum Anda mengajar, biar Anda tidak suka menyalahkan orang. Padahal masyarakat itu punya dalil, kita ini punya dalil Pak Ustadz ya. Tolonglah jangan menyalahkan terus, urus aja amaliyah Anda. Anda itu, pesan kami satu, perbanyaklah bahan bacaan, perbanyaklah bahan bacaan, karena dengan banyak membaca plus dengan banyak bahan bacaan, insya Allah Anda akan lebih mudah menghargai orang lain.